بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Daan. Apakah suara saya terdengar jelas Ustaz? Cukup, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Bisa kita mulai Ustaz sekarang? Enggak, silakan. Baik Ustaz. Baik Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, kajian pada siang hari ini silakan segera kita mulai. Alhamdulillah. Ustaz Dedi. Salli wa sallim wa barik wa an'im wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Al-Mukarram Gurunda Ustaz Dedi Haryadi alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati seluruh aktivitas hospitalia Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala peserta kajian pada siang hari ini. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan sampai kepada kita selaku umat yang insya Allah yang konsisten mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya Aan Ridwan sebagai host atau moderator kajian pada siang hari ini. Insya Allah hari ini tema kajian masih melanjutkan tema Asmaul Husna Ustaz ya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dedi Haryadi. Untuk itu, untuk mengharapkan keberkahan pada kajian pada siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan, Ustaz. Baik, syukran Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Hayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan Bapak, wabil khusus Ustaz Duna, Ustaz Daan Ridwan yang memandu di pertemuan iman kita siang hari ini, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga seluruh sivitas hospitalia di RSJ Provinsi Jawa Barat dan Bapak Ibu yang lain, puji syukur hanya melirofita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan iman kita siang hari ini di hari Jumat untuk kembali bertolabul ilmi, kalau catat menjadi bagian terbaik, bagian terindah dan bagian tersempurna dari amal soleh kita di hari ini insya Allah. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di siang hari ini insya Allah kita masih melanjutkan tadabbur fikih Asmaul Husna ya. Yang siang hari ini kita akan bersama nama Allah Subhanahu wa taala yang akan menghadirkan dua hal di kehidupan kita, kata para ulama. Yang pertama, akan semakin tenang bersama Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua akan semakin hati-hati di dalam beramal ya. Dua kebaikan ini kita akan bisa mendapatkannya setelah kita bertaaruf, berkenalan, dan lebih jauh, lebih dekat memahami dan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala yang akan kita kaji di siang hari ini, yaitu Allah Ar-Raqib ya, yang nanti Ustaz Aan akan berkaitan dengan muraqabatullah ya. Jadi nama Allah Ar-Raqib ini nanti menghadirkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, Allah Ar-Raqib ya. Allah Ar-Raqib itu kita pahami secara terjemah Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha memantau, dan Allah yang Allah maha melihat ya. Tetapi yang paling mendekati secara makna bahasa yaitu Allah yang maha mengawasi ya, atau Allah maha memantau. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, terkait dengan Allah yang maha memantau dan maha mengawasi ini, yaitu Allah Ar-Raqib, itu terulang di dalam Al-Quran di 3 ayat. Yang pertama adalah di Suratul Maidah ayat 117, yang kedua di Suratul Ahzab ayat 52, dan yang ketiga di Suratul Nisa itu ayat 1 ya. Ayat ini tadi saya bahas di tausiah pernikahan Ustadz sebelum Jumat tadi ya. Baik, inilah 3 ayat yang menginformasikan dan memperkenankan kepada kita nama Allah yang akan kita bedah di siang hari ini, yaitu Allah Ar-Raqib, yang nanti menghadirkan sebuah karakter ketakwaan di kehidupan kita, yaitu muraqabatullah, merasa diawasi dan merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lihat di Suratul Maidah yang pertama, yaitu di ayat 117, Allah mengatakan, falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Ya, di sini ada kalimat ar-raqib ya. Kunta anta raqiba alaihim. Kemudian kita pun menemukan nama Allah Ar-Raqib di Suratul Ahzab ayat 52, wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah atas segala sesuatu maha mengawasi dan maha memantau. Kita pun bisa menemukan Ar-Raqib itu di Suratul Nisa ya, di ayat pertama. Di sana ada kalimat di ujung ayatnya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Inilah 3 ayat yang Allah perkenankan namanya Ar-Raqib ya, di Suratul Maidah, di Suratul Ahzab, dan di Suratul Nisa. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Allah Ar-Raqib yang kesananya nanti menghadirkan sebuah karakter ketakwaan dalam diri seorang hamba, yaitu muraqabah ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu kata akar yang sama Ustadz dengan raqabah, mirqobun, dan marqobun ya. Jadi Allah Ar-Raqib, Bapak Ibu sekalian, Allah yang maha memantau, itu nanti menghadirkan sikap ketakwaan bernama muraqabah, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu satu akar kata yang sama dalam bahasa Arab dengan raqabah, mirqobun, dan marqobun ya. Raqabah itu dalam bahasa Arab artinya adalah leher, Bapak Ibu sekalian. Artinya raqabatun itu adalah leher ya. Kenapa dekat dengan Allah Ar-Raqib dari Raqibah itu? Allah yang maha memantau. Apa hubungan dengan leher, Bapak Ibu sekalian? Karena satu akar kata yang sama ya saudara. Tidak ada kemiripan kata di dalam bahasa Arab kecuali memiliki ketersambungan makna. Itu kaidahnya. Seolah Bapak Ibu ya. Tidak ada kemiripan kata di dalam bahasa Arab kecuali memiliki ketersambungan makna. Allah Ar-Raqib yang maha memantau, dan raqabah leher. Ini apa ketersambungan maknanya? Ulama mengatakan bahwa Allah mengawasi dan memantau kita itu percis di atas leher kita. Yang kedua, pengawasan Allah dan pemantauan Allah kepada kita melebihi kedekatannya daripada leher kita. Ini yang pertama Ustadz, pendapat dari para ulama terkait dengan
kesamaan kata antara Allah Ar-Raqib yang maha memantau dengan Raqobatun yaitu leher. Pemantauan dan pengawasan Allah kepada kita itu Bapak Ibu sekalian persis di atas leher kita. Yang kedua, pantauan Allah dan pengawasan kita itu melebihi kedekatannya daripada leher kita. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Sebagaimana pendapat dari para ulama terkait dengan kemiripan kata antara Ar-Raqib dan Raqobah. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Ar-Raqib pun sangat dekat dengan kata mirqob, yaitu alat yang bisa melihat benda yang paling kecil, yang sering kita sebut dengan mikroskop. Ya. Jadi apa ketersambungan makna antara Allah Ar-Raqib dengan mikroskop? Karena kata-katanya sama dari Raqibah, Ustaz. Dari Raqobah, mohon maaf ya. Kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, Allah itu maha melihat, maha mengawasi, maha memantau sampai hal yang terkecil dalam kehidupan kita, seperti alat mirqobun yang dipakai untuk bisa melihat benda yang paling kecil di kehidupan ini. Itu makna kedua. Menurut para ulama kita. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, apa kata ulama? Dalam kamus Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kata tersembunyi. Salam Bapak Ibu ya. Dalam kamus Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kata tersembunyi. Kenapa? Karena apapun nampak dia di hadapan Allah. Karena Allah itu Ar-Raqib, sangat memantau kita. Pemantauan Allah sampai ke hal-hal yang paling kecil di kehidupan kita, seperti mirqobun, alat untuk melihat benda yang paling kecil. Ini penjelasan-penjelasan ulama-ulama kita. Kemudian Ar-Raqib juga, yaitu Allah yang maha memantau, Bapak Ibu, satu kata akar yang sama dengan marqobah. Marqobah ini, sadaan, itu biasanya dipakai istilahnya untuk benteng yang fungsinya untuk memantau. Jadi zaman-zaman jebot, itu pemantauan itu lewat benteng-benteng kan ya. Kerajaan ada alat pemantaunya, itu kan seperti itu, namanya marqob, namanya Ustaz. Itu adalah benteng yang dibangun oleh orang yang fungsinya untuk mengawasi dan memantau. Contoh Ustadz, di Palestina itu kan ada benteng pemisah ya, yang panjang itu sampai 270 km itu, yang memisahkan antara jalur Gaza kan dengan wilayah Palestina yang lain saja. Itu tingginya kan sampai sekian puluh meter Ustadz. Nah itu di setiap sisinya itu ada marqobah itu. Ada benteng-benteng khusus yang dipakai oleh Israel untuk memantau pergerakan orang Palestina itu. Jadi kalau mendekat tembak begitu. Jadi benteng yang dibangun oleh Israel ini yang membelah ya jalur Gaza dengan wilayah Palestina yang panjang itu sampai 270 km, itu dipasang marqobah itu banyak Ustaz. Jadi dipasang benteng-benteng atau tempat-tempat untuk memantau pergerakan orang-orang Palestina yang ada di jalur Gaza. Dan ternyata fungsinya itu Ustaz untuk memantau kalau ada pergerakan orang-orang Palestina yang mendekat ya, itu biasanya ditembak gitu. Itu namanya marqob. Makanya Bapak Ibu sangat sedih sekali ya, umat Islam di Palestina itu terutama di jalur Gaza itu sangat bahasa kitanya diintai. Pertama saya dipisahkan tuh artinya di blokade gitu ya. Di blokade sehingga kita jarang bisa pasokan obat-obatan, pasokan bantuan itu jarang bisa masuk saja gitu. Di jalur laut ya seperti Marmara itu yang dikirim oleh Turki pun ditembakin kan begitu ya. Jadi sangat kasihan sekali saudara-saudara kita di Palestina ini tidak banyak dan tidak mudah berbagai bantuan-bantuan kemanusiaan dari negara-negara yang itu bisa mudah masuk. Karena salah satunya itu Bapak Ibu sekalian terhalang oleh benteng yang betul-betul
yang dibikin oleh Israel untuk memisahkan jalur Gaza dengan wilayah Palestina yang lain. Sehingga kondisinya itu sangat mengkhawatirkan sekali. Kadang kekurangan pasokan air bersih, kekurangan makanan, obat-obatan, dan lain seterusnya. Nah, itu di benteng itu dipakai markobah itu. Beberapa titik dipatok untuk mengintai, untuk mengawasi dan memantau pergerakan orang-orang Palestina. Mungkin dalam bahasa kita, Ustaz, markobah itu CCTV lah ya, begitu. Alat-alat yang dipakai untuk bisa memantau seluruh pergerakan yang ada. Nah, Allah itu, Bapak Ibu sekalian, maha memantau yang lebih detail daripada sekedar mikroskop dan dari sekedar CCTV. Ternyata CCTV itu kan ada rusaknya ya. Seperti beberapa kasus kemarin ya, kita tidak menemukan ada dokumentasi ya, dan alasan CCTV rusak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah rusak Bapak Ibu pemantauannya ya. Begitu. Jadi kita simpulkan Bapak Ibu sekalian, raqobah artinya adalah tenggorokan, mirkob itu artinya adalah mikroskop ya, alat yang dipakai untuk melihat benda yang paling kecil. Kemudian markoba itu adalah yaitu tadi benteng-benteng yang dipakai untuk memantau, dalam bahasa kita mungkin CCTV dan lain seterusnya ya. Maka kita simpulkan pemantauan Allah dalam kehidupan kita itu lebih dekat daripada urat leher kita, lebih detail daripada mikroskop, dan lebih canggih, lebih teliti daripada CCTV yang ada. Itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Mari kita lihat Ustadzan di salah satu ayat yang kita tadi sebutkan, di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenankan salah satu namanya yang kita bahas yang hari ini, yaitu Allah Ar-Raqib. Mari kita lihat di surat An-Nisa ayat 1. Ini menarik untuk kita kaji Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tidak akan bahas masalah pernikahannya Ustaz. Karena barusan saya habis ngisi tausiah pernikahannya di salah satu jamaah yang akan melaksanakan akad nikah besok hari. Dan bahasan saya adalah surat An-Nisa 1 ini. Baik, mari kita lihat di ayat ini Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan pasangannya darinya, yaitu Hawa. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang katsiran, yang banyak gitu ya. Dan kita ini ya disebut dengan keturunan Adam. Karena pertemuan Adam dan Hawa itu batsa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Pertemuan dari Adam dan Hawa itu mengembangbiakan manusia sampai saat ini. Jadi kita ini keturunan Adam alaihi salam. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang dengan namanya kamu saling meminta. Wal arham, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah, Bapak Ibu sekalian, Maha menjaga dan Maha mengawasi ya atas kalian. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, di ayat ini setidaknya ada 3 tema yang kita bahas. Pertama adalah bahasan bab pernikahan, Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah bahasan keturunan, dan yang ketiga adalah bahasan silaturahim. Yang ditutup bahasan ini dengan kalimat innallaha kana 'alaikum raqiba. Semuanya Allah atas kalian Maha mengawasi dan Maha memantau. Baik, mari kita tadaburi ayat ini Bapak Ibu sekalian. An-Nisa ayat 1 itu pertama berbicara tentang khalaqam minha zawjaha.
berbicara tentang pasangan. Ya. Berbicara tentang bab rumah tangga. Pertemuan Adam dan Hawa itu kan menjadi pasangan ya, menjadi bab pernikahan atau bab rumah tangga. Kemudian wabatha minhuma rijalan katsira wa nisa. Mengembangbiakan keturunan. Berarti ini bab anak-anak kan, bab keturunan. Wal arham, dan peliharalah silaturahim, yaitu bab silaturahim. Jadi ayat ini setidaknya ibu dan bapak, kenapa sering dibaca ya di setiap ada tausiah pernikahan, di setiap ada khutbah nikah ya ataupun akad ya, akad ijab qabul gitu. Senantiasa salah satu ayat yang dibacanya adalah surat An-Nisa ayat 1 ini. Karena memang ayat ini yang paling panjang ya, menjelaskan tentang masalah pernikahan, masalah rumah tangga, dan masalah silaturahim. Yang menarik ayat ini ditutup dengan kata innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian maha mengawasi dan maha memantau. Saya Bapak Ibu sekalian mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ya dari Ustadz Ratib An-Nablusi di kitab beliau Mausu'ah fi Asmaul Husna yang 5 jilid itu, ketika beliau berbicara masalah ar-raqib, yang mukadimahnya itu bercerita tentang ayat ini Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit untuk menjelaskan saudaan ya. Baik. Bapak Ibu, apa hubungannya Allah ar-raqib dengan bab pernikahan? Apa hubungannya Allah ar-raqib yang mengawasi dengan bab keturunan? Dan apa hubungannya Allah ar-raqib, Allah yang maha mengawasi, dengan bab silaturahmi? Karena 3 tema ini di surat An-Nisa ditutup dengan bahasan Allah ar-raqib, Allah yang maha mengawasi dan maha memantau. Maka tadaburnya Bapak Ibu sekalian, pertama, untuk bab pasangan, Bapak Ibu sekalian, ya. Apa hubungannya bab pasangan, bab pernikahan yang ditutup dengan kata innallaha kana 'alaikum raqiba di An-Nisa 1 itu? Kata Ratib An-Nablusi, Bapak Ibu sekalian, fa anta tastati' an tukhbi'ul alfa sirrin an zauzatika. Tidak ada yang paling dekat dengan hidup kita kecuali pasangan kita. Betul Bapak Ibu sekalian? Siapa yang paling dekat dengan kehidupan kita kecuali pasangan? Tahu bagaimana ngoroknya, tahu bagaimana tabiatnya, pundungnya, belikannya, koretnya, emosiannya. Bahkan paling tahu apapun yang ada di kehidupan kita, tubuh kita, dan lain sebagainya, yang tak mungkin diketahui oleh orang lain. Tidak ada yang paling mengenal tentang siapa kita, dari mulai fisik, dari mulai karakter, dan lain sebagainya, kecuali pasangan kita itu. Setuju Bapak Ibu? Tidak ada yang paling dekat kesadaan. Tapi pertanyaannya, ada enggak Bapak Ibu sesuatu yang tidak diketahui oleh pasangan kita yang ada di diri kita? Ada enggak pasangan yang saling merahasiakan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh pasangannya masing-masing? Sedekat apapun kita dengan pasangan kita, kita bisa menyembunyikan berjuta rahasia yang tak mungkin diketahui oleh pasangan kita. Padahal pasangan kita itu orang yang paling dekat dengan kita. Tetapi kita bisa menyimpan berjuta rahasia darinya. Allah, begitu sekalian. Itu bisa loh. Betul Bapak Ibu? Nah, maka kata ulama, sedekat apapun pasangan Anda dalam hidup Anda bisa menyimpan banyak rahasia darinya yang dia tidak tahu. Tetapi Allah, tak ada yang rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang siapa Anda. Itu saat kenapa Allah Ar-Raqib? Karena Allah maha memantau, maha mengawasi, dan maha tahu tentang siapa Anda. Yang mungkin saat ini ada banyak pasangan yang saling merahasiakan sesuatu dari pasangannya. Iya kan, Pak sekalian? Makanya kan, Bapak Ibu sekalian ya,
kalau HP suami dipegang istri itu detak jantungnya kencang banget cina itu. Itu tanda apa Bapak Ibu? Ya tanda mungkin ada rahasia. Padahal pasangan adalah orang yang paling dekat gitu ya. Masya Allah. Padahal pasangan orang paling dekat. Tetapi kita bisa menyimpan banyak rahasia. Tapi Anda tidak bisa melakukan itu di hadapan Allah. Masya Allah Bapak Ibu. Maka jangan pernah merahasiakan apapun dari pasangan kita. Karena Allah Maha tahu rahasia-rahasia itu. Masya Allah Bapak Ibu. Ini yang pertama Bapak dan Ibu ya. Terkait dengan kenapa bab pernikahan di surah An-Nisa ayat 1 ditutup dengan kata innallaha kana 'alaikum raqiba. Karena Allah tahu, kadang dalam rumah tangga pun ada hal yang tidak terbuka yang ada di antara pasangan itu. Padahal kata Ustaz Akram Ridho, Bapak Ibu sekalian, faktor pemicu sakwa sangka dalam rumah tangga, faktor pemicu saling curiga dalam rumah tangga, faktor pemicu pada akhirnya itu saling tidak baik ya dalam hubungan, itu faktor pemicunya adalah ada musorohah, adanya ketidakterbukaan. Ada hal yang kita rahasiakan di pasangan kita itu faktor pemicu adanya sakwa sangka, adanya suudzon dari pasangan, bahkan saling curiga, bahkan tidak nyaman gitu. Ketika memang ada musorohah baina zaujaini, adanya ketidakterbukaan di antara pasangan. Maka Bapak Ibu lihat di kajian-kajian psikologi, setiap kita ingin memulai memperbaiki bahtera rumah tangga, selalu diawali kalimat sorohah, keterbukaan. Sok, jujur ada apa? Begitu Bapak Ibu sekalian. Selama tidak ada keterbukaan, maka selama itu kita sulit menemukan solusi terbaik untuk bagaimana cara memperbaiki bahtera rumah tangga yang sempat goyah itu. Itu kata Dr. Akram Ridho ya, bukan kata saya, karena saya bukan ahli parenting Bapak Ibu. Tetapi itu kata beliau, setiap segala sesuatu yang ingin dicoba untuk memperbaiki bahtera rumah tangga, segala hal yang ingin diikhtiarkan untuk bisa menguatkan bahtera rumah tangga, segala hal yang ingin dicoba untuk bisa mengharmoniskan hubungan suami istri, selalu bermula dari kalimat sorohah, saling terbuka. Ya kan? Ya buat apa kita datang konsultasi ke psikiater kan, konsultasi ke ustadz, kalau di antara kita saling menutupi hal yang justru itu memicu menjadi sebuah konflik yang bahkan mungkin berkepanjangan dalam bab rumah tangga. Ini kajian kita mau ilmu tauhid atau bab rumah tangga ya. Tetapi seperti itu Bapak sekalian ya. Artinya jangan pernah merahasiakan apapun dari pasangan, karena Allah sangat tahu apapun yang kita rahasiakan itu, ketidakbaikan yang kita sembunyikan, yang kita tutup-tutupi, yang kita rahasiakan dari pasangan kita, Allah Maha tahu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah Ustadzaan hikmah pertama kenapa di An-Nisa ketika berbicara masalah pernikahan Allah tutup dengan kalimat innallaha kana 'alaikum raqibah. Masya Allah. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, di An-Nisa ayat 1 tadi, selain berbicara masalah pernikahan, masalah rumah tangga, ya, Allah pun berbicara masalah wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisa, berbicara masalah keturunan, masalah anak-anak itu. Nah, pertanyaannya menarik. Kenapa masalah keturunan di surat An-Nisa ayat 1 ditutup dengan kata innallaha kana 'alaikum raqiba? Sungguhnya Allah itu Maha mengawasimu, Maha memantaumu. Apa hubungannya dengan bab keturunan? Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kaitannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita punya keturunan, Allah itu tahu Bapak Ibu. Allah itu tahu bahwa Anda itu mampu. Allah tahu bahwa Anda bisa. Dan Allah pun tahu bahwa Allah itu akan mengawasi, memantau, menjamin keturunan itu. Menjamin rezekinya dan lain sebagainya. Maka ketika kita, Bapak Ibu sekalian, dianugerahi dan diamanahi keturunan, itu tandanya Allah percaya kita ini mampu.
Dan setiap anak yang kita lahirkan, Allah itu roki bagi anak-anak kita. Akan memantaunya, mengawasinya, mengurusnya, menjaganya, memberikan rizki kepadanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, tidak boleh ada kekhawatiran ya dengan jaminan-jaminan untuk anak-anak kita ketika kita memiliki keturunan. Karena sadaan ada orang ya, kalau saya banyak anak, nanti bagaimana sekolahnya, nanti bagaimana kuliahnya, nanti bagaimana hidupnya, siapa yang membiayainya. Ada nggak yang bilang begitu? Ada. Makanya ketika bicara bab keturunan, Allah gunakan kalimat innallaha kana 'alaikum raqiba. Jangan khawatir, jangan takut. Kalau Allah sudah menakdirkan Anda punya keturunan, Allah itu tahu bahwa Anda siap, dan Allah itu tahu bahwa Allah itu pasti akan mengurusnya, menjaganya, ngasih rezekinya, dan lain sebagainya. Betul Bapak Ibu? Maka dosa besar kalau ada di antara kita tidak ingin punya anak gara-gara kekhawatiran masalah rezekinya dan lain sebagainya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang ngasih rezeki buat anak-anak kita? Allah. Lalu kenapa kita khawatir terhadap apa yang sudah Allah jaminkan dan Allah jaminkan kepada keturunan kita itu? Allah yang ngasih rezekinya, kenapa kita yang khawatirnya? Ini adalah jaka sembung apa namanya? Ini nggak nyambung Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ini dikanugerahi anak-anak keturunan sebanyak apapun, jangan khawatir. Karena Allah ngasih keturunan, Allah pun akan menjamin segalanya. Allah itu raqib Bapak Ibu. Maha tahu semuanya. Kebutuhan anak-anak kita dan lain seterusnya. Allah maha tahu. Maka dosa besar. Kalau ada yang tidak ingin punya anak, berimlak. Gara-gara takut kemiskinan, takut kelaparan, dan lain sebagainya. Karena itu adalah ciri imannya sangat berantakan sekali. Makanya semua ulama-ulama Mesir, Bapak Ibu sepakat, ya, tidak boleh menggugurkan anak-anak, ya, tidak boleh misalnya tidak ingin punya anak dan lain sebagainya dengan alasan liimlak, takut kelaparan, takut kemiskinan, takut tidak terjamin masa depan dan lain sebagainya. Itu haram Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena itu persoalan akidah. Seakan-akan yang ngasih rezeki adalah kita. Seakan-akan yang menjamin masa depan anak-anak kita adalah kita dan lain seterusnya. Ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Makanya kalau Allah ngasih 10 anak misalnya, jangan khawatir Bapak Ibu. Allah akan mengurus semuanya. Karena Allah Ar-Raqib. Ya kan? Allah akan jamin semua rezeki anak-anak kita itu. Kan begitu. Ibu, Pak, kenapa anak sedikit? Ustaz, kalau banyak mah nanti takut tidak membiayain. Itu kalimat yang mencirikan iman yang berantakan. Itu. Makanya Bapak Ibu nanti ada 3 hukum ya tentang tidak ingin punya anak itu. Ada yang masuk jatuh ke haram, ada yang masuk ke makruh, ada yang masuk ke wajib. Gitu. Bagaimana penjelasannya? Lain waktu saja usadaannya karena kajian kita tidak ke fikih itu. Yang jelas Bapak Ibu, ketika Allah mempercayakan kita punya keturunan, Allah Ar-Raqib. Allah tahu kebutuhan anak-anak kita. Allah tahu keperluan anak-anak kita. Allah akan jamin segalanya. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Makanya ya itu tadi Bapak Ibu sekalian. Usaha-usaha untuk tidak punya anak itu kalau niatnya adalah masalah jaminan rezeki, itu haram. Karena kita sudah memperlihatkan iman yang berantakan. Makanya lihat Bapak Ibu sekalian di surah apa? Di surah An-Nisa ayat 9 ini. Ini bukan ayat 1 ya, tapi ayat 9. Saya ubah. Nah ini, ayat 9 ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan takut. Hendaklah takut meninggalkan keturunan yang lemah. Ya kan Bapak Ibu? Dan lihat di ujung ayatnya, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara yang tutur kata yang benar. Ayat ini selalu disalahpahami oleh banyak orang. Kenapa kita harus kaya? Karena tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah. Itu salah menafsirkan ayat. Hampir semua asatid ketika menafsirkan ayat ini selalu ke materi. Betul? Hampir semuanya.
Wajar memang karena mungkin tidak membaca kitab-kitab tafsir yang menjelaskan tentang ayat ini. Tidak boleh kita ini miskin. Tidak boleh kita ini tidak punya harta. Kenapa? Karena kata Al-Quran tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah. Kan suka begitu kan Bapak Ibu. Padahal di ayat ini tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah bukan masalah rezeki, tetapi masalah ketakwaan dan masalah akhlak Bapak Ibu. Bab rezeki sudah Allah jamin. Betul Bapak Ibu sekalian? Jangankan anak-anak kita, binatang melata saja, yang paling kecil saja, Allah sudah jamin rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, Bapak Ibu sekalian. Bahkan boleh jadi loh, rezeki yang Allah takdirkan buat anak-anak kita itu jauh melebihi dan jauh berlimpah daripada rezeki yang Allah jatahkan buat kita loh. Betul ya? Makanya selalu ada ungkapan-ungkapan, saya itu punya rumah setelah punya anak yang kedua. Saya itu punya mobil setelah punya anak yang ketiga. Itu selalu ada ungkapan-ungkapan begitu. Ternyata Bapak Ibu penambahan anak itu penambahan rezeki, bukan pengurangan rezeki loh. Betul, setuju Bapak Ibu? Ketika Allah melahirkan anak kita, ketika Allah memberikan kita anak, Allah itu sudah ngasih rezekinya kepada anak. Jadi ketika kita punya anak, itu bertambah rezeki kita atau berkurang rezeki kita? Saya tanya Bapak Ibu sekalian. Berkurang atau bertambah? Bertambah bukan berkurang. Kenapa? Karena rezeki kita ditambah dengan rezeki anak kita. Justru Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama kita menyebut anak itu rezeki dan pembawa rezeki. Itu ya. Itu kalimatnya. Kenapa anak itu rezeki? Kan suka ditanya ya. Bapak Ibu sudah punya keturunan ya, Allah belum ngasih rezeki. Kan suka begitu kan? Berarti anak itu adalah rezeki. Maka penambahan anak bukan pengurangan rezeki, tapi penambahan rezeki. Maka di ayat ini yang kita khawatirkan dari keturunan kita, anak-anak itu bukan karena lemah masalah rezeki, tapi masalah imannya, ketakwaannya, dan akhlaknya. Ustadz, dari mana kalimat itu? Lihat di ujung ayatnya. Waliyattaqullah waliyaqulu qaulan sadida. Inilah yang menjadi penjelasan bahwa ayat ini, hendaklah kita khawatir meninggalkan keturunan yang lemah, bukan khawatir soal rezekinya. Itu mah sudah jaminan Allah, Pak. Tapi khawatir imannya yang lemah, khawatir akhlaknya yang buruk, khawatir ibadahnya yang berantakan. Itu loh. Ya. Jangan salah paham Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Seperti misalnya Ustadaan ya, karena orang tidak paham tentang ayat. Misalnya fangkihu minan nisa'i masna wa thulatha wa rubaha. Maka nikahilah perempuan itu masna 2, wa thulatha 3, wa ruba'a 4. Ya kan? Orang memahami ayat ini apa? Ta'adudiyah, anjuran poligami loh. Betul kan Bapak Ibu sekalian? Hayo kita poligami, hayo kita poligami. Kenapa? Karena Allah mengatakan kita harus menikah dengan masna wa thulatha wa ruba'a. Lihat konteks ayatnya Bapak Ibu sekalian. Ayat ini bukan anjuran ta'adudiyah, tetapi tahdidiyah. Bukan anjuran untuk nganjurin, ayo kita berpoligami tanpa perhitungan yang matang. Tetapi ayat itu menganjurkan kita untuk tahdidiyah, pembatasan. Kenapa? Karena Islam sangat memuliakan perempuan, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada agama yang paling mengangkat derajat perempuan di derajat paling indah kecuali Islam itu. Tidak ada ajaran dan tidak ada agama yang betul-betul menempatkan perempuan di tempat yang paling mulia dan penuh dengan kemuliaan kecuali agama kita, Bapak Ibu. Lihat agama-agama yang lain. Kenapa ayat tadi yang menikah 2-3 itu, Bapak Ibu sekalian, merupakan bentuk penghormatan kepada perempuan? Karena sebelum datang ayat itu, atau sebelum datang agama ini, orang-orang Arab itu menikahi perempuan tidak terbatas. Ada yang belasan, ada yang puluhan, tidak terbatas Bapak Ibu. Begitu rendahnya nilai perempuan di mata orang Arab, bangsa Arab ketika itu.
Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ya, orang Arab itu sebelum datang Islam menikahnya itu tidak karuan kan, tanpa ada batasan itu. Makanya wajar kan, ada orang yang sudah masuk Islam datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, istri saya ada 16 itu. Ada 16 ini. Kata Rasul, famsikuhunna arba'ah. Anda pegang yang 4, sisanya talak dengan baik. Kenapa? Karena agama kita sangat menghormati perempuan. Kalaupun ingin menikah, dibatasi, jangan tidak terbatas. Itu suasana Bapak Ibu, kalau orang sudah memahami tafsir. Bukan pemahaman yang polos, kita ini diperintahkan harus poligami. Bukan begitu pemahamannya. Walaupun memang tidak dilarang poligami itu Bapak Ibu sekalian. Tidak dilarang. Karena itulah Allah mengatakan matna wa thulatha wa ruba'a. Ya, tetapi ayat itu bukan menganjurkan poligami, tetapi menghargai harkat perempuan untuk membatasi sebuah pernikahan. Kalau Anda mau menikah, jangan seperti kaum-kaum sebelum datang Islam, tanpa karuan, jumlahnya tanpa terbatas. Kalaupun kita mau menikah, betul-betul dibatasi sampai 4. Ini kira-kira pemuliaan nggak sama perempuan? Ini pemuliaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya kenapa banyak orang yang mencibir agama kita, bahwa agama Islam itu bla 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 dengan itu ya. Karena kitanya yang salah memahami ayat Bapak dan Ibu ya. Gitu. Jadi kesimpulannya, masna wa thulatha wa ruba' itu bukan ta'adudiyah tapi tahdidiyah. Bukan anjuran untuk memperbanyak tetapi untuk membatasi. Paham Bapak Ibu sekalian ya, begitu. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Ya itu tadi, karena sebelum datang Islam, perempuan sangat direndahkan sekali. Ketika zaman Eropa, Bapak Ibu, perempuan itu sampai dibahas di persidangan, manusia atau bukan. Bayangin itu. Sampai-sampai zaman-zaman Yunani kuno itu mengadakan sebuah pertemuan ya untuk membahas perempuan itu manusia atau bukan Bapak Ibu. Kebayang nggak? Ketika zaman kerajaan Cina itu, Bapak Ibu sekalian, ada yang menikah sampai ribuan perempuan itu. Ketika di India kalau ada suami meninggal, istrinya harus ikut dikubur itu dibakar. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Bahkan ketika zaman Eropa itu perempuan itu jadi perbudakan. Jadi barang yang bisa dijual belikan itu. Ketika zaman Arab sebelum datang Islam, kalau suami itu meninggal, istrinya itu bisa dipakai oleh anak-anaknya itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di zaman bangsa Arab itu ada 5 macam pernikahan yang semuanya betul-betul merendahkan harkat martabat perempuan. Nikahul baido, nikahul istibdo, nikahul royah, nikahul sigor, nikahul badal. Semua nikah-nikah ini semuanya sama, melecehkan perempuan. Datang Islam Bapak Ibu sekalian membawa sebuah harkat tentang kemuliaan makhluk bernama perempuan yang tidak pernah dibawa oleh agama manapun. Bahkan saking mulianya perempuan ini Bapak Ibu dijadikan satu surat di dalam Al-Quran. Surat apa? An-Nisa. Dan kita tidak menemukan surat Ar-Rijal. Tidak ada. Yang ada An-Nisa ya. Makanya untuk Masya Allah, kalau ada orang yang merendahkan perempuan dengan pemahaman Islam, sedih Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada agama yang sangat mengangkat martabat perempuan seindah dan semulia mungkin itu kecuali Islam Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silahkan kaji ilmu tentang al-mihal wan nihal. Al-minal wan nihal itu. Saya 3 semester Bapak Ibu ketika di Mesir, itu membahas tentang al-milal wan nihal. Studi perbandingan agama. Dan hampir semua agama mirip Bapak Ibu sekalian. Ya. Bagaimana cara memandang seorang perempuan. Hampir semuanya mirip, yaitu memandang dengan harkat yang tidak semestinya. Cuma Islam Bapak Ibu sekalian yang betul-betul mengangkat harkat ini setinggi mungkin, semulia mungkin. Ya. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa yang berbakti? Ibumu, ibumu, ibumu. Kan begitu ya. Sampai sedemikian rupa Islam itu mengangkat harkat perempuan. Makanya kalau ada orang yang dengan syariat kita
terkesan perempuan dilecehkan, bukan syariatnya yang salah, tapi pemahaman syariatnya yang salah. Seperti tadi, masalah poligami tadi ya, Masya Allah. Kita kemana-mana kajian Bapak Ibu sekalian. Biarin. Ya, nah oleh karena itu, saya sudah sarankan sadaan, ini ilmu ini mahal Bapak Ibu ya, karena saya bawa ketika haji kemarin 2022 itu. Makanya Bapak Ibu, yang kita wariskan kepada anak-anak harta, tetapi ilmu. Bagaimana anak kita bisa menjadi anak yang imannya hebat, ibadahnya benar, akhlaknya indah. Harta itu bukan diwariskan ke anak-anak, tapi jadikanlah kendaraan kita untuk pulang ke surga. Itu ilmu yang saya betul-betul Bapak Ibu nangis ketika dapat kalimat ini ya. Masya Allah. Harta itu bukan kita wariskan kepada anak. Karena anak kita sudah Allah jamin rezekinya sendiri Bapak Ibu sekalian. Tetapi harta itu jadikanlah kendaraan kita untuk pulang ke surga. Anak kita wariskan apa? Iman yang baik, ya, yang karim. Sementara harta kita, mari kita jadikan pulang kendaraan untuk pulang ke surga. Betapa banyak orang yang tidak bisa infak, tidak bisa wakaf, gara-gara ingin diberikan kepada anak-anak apa itu. Betul Bapak Ibu sekalian? Bukan saya melarang kita tidak boleh berikan harta kepada anak, tapi jangan salah aulawiyat. Silakan kita berikan kepada anak harta, walaupun anak kita sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Namun yang paling penting bagaimana harta itu bisa menjadi kendaraan kita pulang ke surga. Anak-anak kita warisan ilmu, hebatkan imannya, hebatkan ibadahnya, hebatkan akhlaknya. Apa kata Allah? Wa huwa yatawalla sholihin. Aku akan mengurus dan menjamin semua keperluan orang-orang yang soleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Sementara harta kita, Bapak Ibu, lihat dalam Al-Qur'an. Perintahnya bukan wariskan ke anak, tapi sedekahkan sebelum datang kematian. Betul? Betul Bapak Ibu sekalian? Silakan lihat ayat Al-Qur'an. Ada kalimat wariskan kepada anak kita harta kita, ada nggak? Nggak ada. Tapi berinfaklah min qabli ayyatiyakumul maut. Ahadukumul maut, sebelum datang kematian Anda. Kenapa? Agar dia bisa jadi kendaraan kita untuk pulang ke surga. Dengan sedekah daannya, dengan wakaf kita, dengan infak kita, Bapak Ibu. Dengan semua amal jariah yang kita alirkan terus dari harta kita. Karena orang yang paling bahagia itu adalah ketika usianya berhenti, tetapi pahalanya terus mengalir. Dan itu adalah sebaik-baik dan sebahagia manusia. Baik, yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu lihat di surat An-Nisa tadi itu setelah bicara masalah pernikahan, bicara masalah keturunan, terakhir bicara masalah silaturahmi wal arham, dan peliharalah silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu Maha mengawasimu. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa hubungannya Allah yang Maha mengawasi, Bapak Ibu, dengan ditutup dengan kalimat sesungguhnya Allah Maha mengawasimu? Apa hubungan silaturahmi dengan mengawasimu? Baik Bapak Ibu, mari kita tadaburi. Apa kata Allah Subhanahu kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Itu sudah betul-betul larangan, sudah peringatan keras dari Rasulullah. Orang akan terputus dengan surga kalau memutus hubungan dengan sesama itu, terutama dengan keluarga besar. Dan Allah sangat tahu bagaimana kualitas hubungan kita saat ini dengan keluarga besar kita. Allah Maha tahu, Bapak Ibu. Saya ulang ya, karena harus kita tekankan. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah ke surga orang yang memutuskan silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan Allah Maha tahu bagaimana kualitas hubungan Anda saat ini dengan keluarga Anda, bersama Anda. Ketika kita mencoba memutus silaturahmi dengan keluarga kita, sehebat apapun amal kita, tidak akan pernah mengantarkan kita ke surga.
Dan Allah Maha tahu siapa Anda saat ini ketika berhubungan dengan saudara-saudara Anda yang lain. Allah Maha tahu. Padahal kelayakan kita, ketersambungan kita dengan surga sangat ditentukan oleh ketersambungan silaturahmi kita dengan yang lain. Maka siapa yang saat ini ada keterputusan silaturahmi, mari kita sambungkan. Karena kita tidak akan pernah ke surga kalau memutuskan silaturahmi. Dan Allah Raqib, sangat tahu kualitas hubungan kita dengan keluarga besar kita, dengan tetangga kita, dan orang-orang yang ada di kehidupan kita. Siapa di antara kita yang memutus silaturahmi? Allah Maha tahu itu. Allah Maha tahu sadaan yang pernah nge-WA di grup. Mohon maaf saya lab grup karena HP hang. Allah Maha tahu. Allah tahu itu. Dan HP sekarang tidak ada yang hang, Ustadz. Kan itu modus ya. Mohon maaf lab grup HP-nya hang. Mohon maaf lab grup HP-nya diperbaiki. Mohon maaf lab grup HP-nya bla bla bla. Allah tahu itu semua. Kalau niat kita ingin memutuskan silaturahmi, memang kita nggak layak untuk mendapatkan surga. Gini Bapak Ibu sekalian. Karena ada orang Bapak Ibu ya, dengan teman kerjanya bagus, tetapi dengan keluarganya hubungannya berantakan. Ada. Banyak orang yang betul-betul memberikan senyum dan sapaan terbaik kepada teman-teman di kantor, tetapi itu tidak lakukan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarga besarnya. Allah tahu itu semua Bapak Ibu sekalian. Maka kelayakan kita untuk tersambung dengan surga sangat berkaitan dengan ketersambungan hubungan kita dengan sesama dalam bingkai silaturahmi. Masya Allah. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Abdalus sadaqah ala dirrahim al-kashif, kata Nabi. Sebaik-baik sedekah adalah kepada saudara kita yang tidak suka dengan kita. Mari kita lihat. Sebaik-baik sedekah adalah kepada saudara kita yang tidak suka sama kita. Kenapa Rasul sampai bilang itu sebaik-baik sedekah? Karena Rasulullah betul-betul sangat ingin kita tidak punya masalah dengan orang, terutama dengan keluarga kita. Makanya siapa yang menghubungkan dan memperbaiki silaturahim dengan keluarga besarnya, Bapak Ibu sekalian, itu sebaik-baik sedekah. Dan saya katakan kepada Bapak Ibu, kullu ma'rufin shadaqatun. Sedekah itu bukan sekedar harta, senyuman terbaik, kalimat terbaik, ya kan, sapaan terbaik. Itu semuanya sedekah. Dan tidak ada senyuman terbaik, tidak ada sapaan terbaik, tidak ada pemberian terbaik kecuali kepada saudara kita yang hubungannya dengan kita tidak bagus. Itu sebaik-baik silaturahmi. Mari Bapak Ibu kita bermuhasabah usaha. Ada nggak di antara kita yang saat ini tidak bagus hubungannya dengan keluarga besar? Maka selama kita mendiamkan terputus hubungan silaturahmi itu, maka selamanya kita akan terputus dengan surga. Sebaik apapun amal kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Maha tahu karena Allah Maha mengawasimu. Masya Allah. Ini Bapak Ibu ya, yang Allah rahmati dan Allah berkahi, terkait dengan An-Nisa ayat 1. Kenapa ketika berbicara masalah pernikahan, kenapa berbicara masalah keturunan, dan kenapa berbicara masalah silaturahmi ditutup dengan kalimat innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasimu, sesungguhnya Allah Maha memantaumu. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut Ustazah. Baik. Lalu siapa Allah Ar-Raqib itu? Mari kita lihat Bapak Ibu berapa definisinya. Huwallazi yara ahwal ibad wa ya'lamu aqwalahum al-mutalli'u ala domair wasyahid ala sarair. Inilah Allah Ar-Raqib yang Maha melihat ahwalul ibad, keadaan kita, yang Maha memantau
keadaan kita. Dan tidak ada yang luput dari penglihatan pemantauan Allah tentang siapa kita. Wa ya'lamu aqwalahum, yang mengetahui semua kata-kata yang pernah kita ucapkan. Bahkan kalau kita lihat di surah Qaf itu, ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada gelombang huruf, untaian kata, rangkaian kalimat yang meluncur di lisan kita kecuali Allah menyediakan 2 malaikat yang mencatat seluruh kata-kata itu, raqib dan atid. Boleh jadi Bapak Ibu, kita semua itu lupa dengan kata yang pernah kita ucapkan sejak kita balik sampai sekarang. Namun semua kata-kata itu tercatat rapi di kitabnya malaikat Allah Raqib dan Atid. Dan apa kata Rasulullah? Yang paling banyak memasukkan kita ke neraka adalah alsinatahum, lisan kita. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Makanya apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi fal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau Anda betul-betul beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kalau bicara yang baik, kalau enggak diam. Kenapa? Karena kata-kata itu ada hisabnya, ada catatannya. Dan yang paling banyak memasukkan kita ke neraka adalah lisan kita, Bapak Ibu sekalian. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-mutli'u 'ala dhamair, yang maha tahu apa yang tersembunyi, asyahid 'ala sarair, yang maha menyaksikan apa yang terrahasiakan. Inilah Allah Ar-Raqib, yang maha memantau seluruh perbuatan kita, yang maha tahu seluruh kata-kata kita, yang maha tahu seluruh hal-hal yang tersembunyi di kehidupan kita, dan yang maha memantau seluruh apa yang kita rahasiakan di kehidupan kita. Allah tahu semuanya. Maka Bapak Ibu, bersama Allah tidak ada kamus tersembunyi dan terrahasia. Tidak ada. Semuanya nampak di depan Allah karena Allah Ar-Raqib, maha memantau dan maha mengawasi. Ya. Ini Bapak Ibu, siapa yang saat ini punya rahasia? Rahasia di kantor, ya, gara-gara salah kita sembunyikan. Rahasia bersama kepada pasangan, bla 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 bla. Allah tahu semuanya. Kenapa? Innallaha kana 'alaikum raqibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz Daan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Baik Ustadz, karena saya itu 3:30 masih harus ke Ciwaruga ya, ada kajian. Jadi untuk ini bahasan pertama cukup sekian dulu ya Ustadz. Nanti kita bahas tentang bagaimana cara kita memahami Allah Ar-Raqib dan bagaimana cara menghadirkan muraqabatullah. Perasaan diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya baru sampai ke siapa Allah itu Ar-Raqib. Belum ke bagaimana cara kita memahaminya, bagaimana cara kita mengimplementasikannya, dan bagaimana cara kita menghadirkan perasaan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kita bahas di pertemuan kedua insya Allah. Ini dulu mungkin Bapak Ibu, karena Ustadz saya baru pulang dari umroh kemarin, jadi masih bicaranya belum maksimal, masih flu berat. Jadi cukupan sekian, 1 jam dulu. Insya Allah nanti berikutnya kita sambung di pertemuan kedua, masih Allah Ar-Raqib. Ini dulu Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran kasiran Ustadz Didi Haryadi LC yang sudah memaparkan tentang Allah Ar-Raqib yang sangat luar biasa. Kita baru memahami siapa Allah Ar-Raqib ya Ustadz ya, berarti ini part 1, insya Allah nanti akan ada part 2 ya. Iya betul, belum sampai ke kajian dalamnya saja, masih kaidah-kaidah bahasa dulu. Siap Ustaz. Kalau ini ada pertanyaan bisa. Boleh Ustaz, boleh. Diskusi sejenak Ustaz. Boleh. Baik, ini ada yang sudah masuk. Karena saya tadi terlempar, jadi ini yang bisa terbaca dari Bapak Dian Siswanto. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya
bila kita memutuskan silaturahmi dengan teman-teman yang tidak baik atau teman-teman toksik, Ustadz. Sekarang ya, jadi Iya betul ya, jazakallah. toksik. Baik Maka, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Pertama, kewajiban kita ini sama, Ustadz. Seluruh umat Islam itu punya kewajiban yang sama. Di samping dia harus menjadi orang baik, dia pun punya kewajiban bagaimana menjadikan orang itu baik. Ya, kalimatnya adalah ta'muruhum bil ma'ruf, ya, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu kewajiban kita semua. Kita ini harus betul-betul menyampaikan kebaikan kepada orang dan mencegah orang itu dari keburukan. Kalau kita tidak melakukan ini, kita dosa. Karena ini kewajiban kita semua, Bapak Ibu. Kewajiban berdakwah itu bukan hanya kewajiban ustadz, tetapi kewajiban kita semua untuk bagaimana caranya kita betul-betul saling menjaga dalam timbangan tawasaw bil haq, tawasaw bis shawab, atau dalam bahasa surat Al-Imran itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini yang pertama, Ustaz. Jadi tidak boleh kita membiarkan sebuah keburukan terjadi atau menjauhi keburukan itu terjadi, tetapi bagaimana caranya mengubah keburukan itu menjadi sebuah kebaikan. Yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian. Kedua, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di surat Ali Imran ayat 34 misalnya, orang yang akan Allah Subhanahu wa taala jamin untuk menjadi ahli surga itu setidaknya dia memiliki 4 kriteria. Yang pertama adalah yunfikuna fis sarra'i wa dharra. Harus senantiasa punya seni berbagi, Ustaz, di kala lapang dan di kala sempit. Ya kan? Ini karakter seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Karakter yang kedua adalah kadiminal ghaid, betul-betul mampu menahan rasa marah, mampu menahan emosi, ya. Apa hubungannya rasa marah dengan akhirat? Ini nanti kajiannya khusus, Bapak Ibu sekalian. Kemudian wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang. Karena kata Umar bin Abdul Aziz, utlubal afwa minallah bil afi 'anin nas, ya. Carilah pintu maaf Allah dengan mudah memaafkan manusia. Maka Allah akan mudah memaafkan kesalahan orang yang mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Maka karakter yang ketiga dari orang mukmin yang dijamin menjadi ahli surga adalah afina 'anin nas, yang mudah memaafkan. Dan yang ketiga, Ustaz, innallaha yuhibbul muhsinin, yang mudah memberikan kebaikan, gitu loh. Jadi kata para ulama, orang mukmin yang dijamin menjadi